warga di Kabupaten Mesuji, 1 orang tewas. Polisi gerebek rumah pengedar dan pemakai sabu. Warga Teginana serahkan senjata api rakitan. Tabik pun. Selain 3 informasi pilihan tadi, Kompas Lampung kali ini juga akan menghadirkan bincang inspiratif bersama anggota Unit Kegiatan Penerbitan Mahasiswa Teknokra Universitas Lampung. Jadi pastikan Anda tetap bersama Kompas Lampung selama 30 menit ke depan. Bersama saya Cindy Tania, inilah Kompas Lampung selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Saudara. Belum reda bentrok warga dan polisi akibat lahan diambil perusahaan di Kabupaten Tulang Bawang, warga Lampung kembali digegerkan dengan peristiwa bentrok warga di Kabupaten Mesuji. Peristiwa ini mengakibatkan 1 orang tewas tertembak senjata api. Video amatir ini merupakan rumah duka korban bernama Yopin di Kabupaten Mesuji, Lampung. Istri korban tak kuasa menahan duka hingga tangis pun pecah. Korban tewas ditembak pada Sabtu petang di Blok PQ 40 PT BSMI. Kejadiannya, korban sempat bersih tegang saat memanen sawit bersama pelaku, hingga terjadi penembakan tersebut. Pelaku bernama Sandra, 25 tahun, warga desa Keagungan dalam Kecamatan Tanjung Raya, Mesuji, Lampung, langsung melarikan diri. Informasi yang dikumpulkan tim liputan Kompas TV di lokasi tersebut, kepolisian setempat akan berjaga-jaga karena dimungkinkan adanya bentrok warga pihak korban yang tidak terima akan penyerangan warga pihak pelaku. Dikabarkan warga dari pihak pelaku sebagian besar sudah mengungsi. Korban kini dibawa ke rumah keluarganya di Pagar Alam, Oku, Sumatera Selatan. Tim liputan Kompas TV, Lampung. Lokasi terjadinya bentrok warga adalah di Blok P dan Q, PT BSMI Mesuji. Menurut saksi mata warga sekitar, terdengar suara letupan senjata api. Kejadian ini diakui begitu cepat hingga warga menemukan 1 orang tergeletak tewas dengan luka tembakan di bagian dada. Inilah lokasi terjadinya tembak-tembakan antara warga di Blok PQ PT BSMI Mesuji, Lampung. Menurut saksi mata di lokasi tersebut pada Sabtu petang terdengar suara letusan senjata api berkali-kali. Setelah malamnya ditelusuri, warga menemukan 1 korban tewas dengan luka tembakan di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba dengar ada suara tembakan di ujung sana itu. Dor, dor, dor. Nah, tak kejar lah, lari ke sana, tak lihat. Nggak taunya udah ada yang terkapar di situ. Ada, kalau motifnya sih kita kurang tahu pasti ya. Yang pasti ini di lahan sawit. Mungkin juga masalah keleman sawit ini paling di orang ini yang manen-manen ini. Dengan kejadian ini, warga berharap aparat penegak hukum segera bertindak untuk mencegah terjadinya bentrok susulan. Mengingat setiap ada korban tewas bentrok, warga tak bisa dibendung di kawasan tersebut. Partomi Oktora, Kompas TV, Lampung. Warga meninggal dari bentrok warga ini bernama Yopi. Pasca kejadian, rumah duka tampak sepi dan tidak tampak adanya penjagaan ketat dari aparat keamanan. Yopi diduga ditembak seorang warga desa Keagungan Agung bernama Sandra. Di Simpang Mesuji, RK 3, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung ini merupakan rumah korban Yopi bersama istri dan anaknya. Pasca meninggalnya Yopi, hingga Minggu malam tampak sepi. Pasalnya semua keluarga Yopi dan warga setempat menghadiri pemakaman korban di Desa Pagar Dewa, Mesuji, Oki, Sumatera Selatan. Dikhawatirkan awalnya akan terjadi penyerangan dari warga sekitar rumah korban untuk mencari pelaku penembakan korban. Namun, lihat saja kawasan ini sepi tanpa adanya penjagaan petugas baik dari kepolisian maupun TNI setempat. Partomi Oktora, Kompas TV, Lampung. Guna mengantisipasi bentrok susulan, aparat kepolisian Polres Mesuji terus melakukan razia di perbatasan Mesuji, Lampung dan Mesuji, Sumatera Selatan. Polres Mesuji, Lampung sejak Senin pagi terus memperketat penjagaan dengan cara merazia seluruh kendaraan warga di perbatasan Simpang Pematang, Mesuji, Lampung. Pasca tewasnya warga karena tertembak oleh warga lain, dikhawatirkan adanya serangan warga korban untuk mencari pelaku penembakan. Semua kendaraan yang melintas selain memeriksa kelengkapan surat kendaraan,
juga memeriksa barang bawaan yang berbahaya seperti senjata tajam dan senjata api rakitan. Partomi Oktora, Agus Raharja, Kompas TV, Lampung. Sementara para saksi peristiwa penembakan diperiksa penyidik Reskrim Polres Mesuji. Dari kesaksian tersebut terungkap bahwa pelaku penembakan korban Yopi berjumlah 3 orang. Polisi terus mengejar motif penembakan oleh pelaku yang kini masih dalam pengejaran petugas. Sejumlah saksi diperiksa untuk mengetahui identitas pelaku. Menurut pengakuan saksi, pelaku penembakan korban Yopi saat kejadian Sabtu petang lalu di kebun sawit di Blok PQ PT BSMI Mesuji Lampung berjumlah 3 orang. Pelakunya ada 3 orang. 3 orang warga dari desa Kagungan Dalam. Namanya satu Sandra, yang kedua satunya Ujang, sama 3-nya siapa itu? Sudar. Keluarga berharap para pelaku segera ditangkap dan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Siang tadi keluarga korban baru memakamkan korban Yopi di tempat asalnya, Pagar Dewa, Oki, Sumatera Selatan. Partomi Oktora, Agus Raharja, Kompas TV, Lampung. Kita ke informasi lain, Saudara. Anggota kepolisian Lampung tengah menangkap seorang pemuda yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Selain menangkap pelaku, polisi berhasil menyita 1 paket kecil sabu beserta alat hisap. Petugas Satuan Narkoba Polres Lampung Tengah menggerebek rumah warga di Kampung Komering, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah, yang digunakan menjadi tempat pesta sabu. Petugas langsung melakukan penangkapan terhadap salah seorang pemuda berinisial YS. Saat akan ditangkap, YS mencoba membuang sabu dan menyembunyikan alat hisapnya. Saat rumah tersebut digeledah, petugas mengamankan alat hisap serta 1 paket kecil sabu dan plastik sisa paket. Warga pun langsung berkerumun di lokasi kejadian. Sementara pelaku langsung digelandang ke Mapolres Lampung Tengah untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan Kompas TV, Lampung. Masih dari informasi kriminal, Saudara, sebanyak 10 pucuk senjata api rakitan diserahkan warga kepada Kepolisian Sektor Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Penyerahan senjata api ilegal ini merupakan hasil dari upaya sosialisasi Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata api ilegal. 10 pucuk senjata api ilegal berbagai jenis beserta amunisinya ini merupakan hasil penyerahan sukarela dari masyarakat desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Kepolisian setempat bekerjasama dengan aparat desa akan terus melakukan upaya sosialisasi berkelanjutan dengan cara pendekatan dan memberikan pemahaman. Hal tersebut guna menghindari penyalahgunaan senjata api dan menindaklanjuti keresahan warga yang takut dengan banyaknya tindak kejahatan yang menggunakan senjata api. Tapi baik secara langsung maupun bersama staf-stafnya bekerja sama dalam ini menggerakkan senjata yang bila mana ada di sana. Dan ternyata hasil himbauan baik DPR, Bupati maupun masyarakat lainnya yang dalam hal ini juga menghimbau tersebut berhasil menyadarkan masyarakat untuk menyerahkan beberapa senjata tadi, 10 senjata tadi merupakan serahan masyarakat berdasarkan himbauan yang diberikan oleh Pak Bupati maupun DPR. Kepala Desa Gunung Sugih Baru berhasil membujuk warganya yang memiliki senjata api untuk diserahkan secara sukarela kepada pihak polsek setempat. Kesadaran masyarakat terhadap hukuman dari Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata api memicu masyarakat mau untuk menyerahkan senjata apinya. Gas Bangpol, dari beberapa satuan kerja yang lainnya ya, bisa memberikan advokasi kepada beberapa unsur yang saya sebutkan tadi untuk menyadarkan ke bawah kepada masyarakat yang terindikasi memiliki senjata api ya, untuk secara sukarela kesadaran penuh memberikan menyerahkannya kepada pihak kepolisian. Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengatur bahwa penyalahgunaan senjata api akan dikenakan hukuman penjara maksimal 20 tahun. Andri Kurniawan, Kompas TV, Lampung. Saudara, ada baiknya Anda mengetahui pula bagaimana kondisi cuaca beberapa hari ke depan. Berikut perakiraan cuaca menurut pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Lampung.
Melihat cuaca yang kurang menentu, harga kebutuhan pokok apakah meningkat atau menurun? Dan berikut harga-harga kebutuhan pokok dari beberapa pasar tradisional di Provinsi Lampung. Bincang inspiratif Kompas TV Lampung dengan anggota unit kegiatan penerbitan mahasiswa Teknokra Universitas Lampung. Simak informasinya usai jeda berikut ini.